Keesokan harinya Aina diperbolehkan pulang. Pagi ini semua anggota keluarga, termaksud Kinos, beristirahat di salah satu hotel untuk tak jauh dari bandara. Malam ini mereka akan langsung terbang ke Jakarta, meninggalkan kota yang kerap disebut kota Madani, Riau. Setelah mendapatkan ilmu kanuragan dari Alvin, sekarang Tuan Adiaksa mulai bisa memahami bocah kecil itu. Tentu saja itu bukanlah hal sulit untuknya, karena siapapun tahu jika ia salah satu konglomerat ternama. Di restoran hotel, semua sedang berkumpul untuk makan siang. Arka terlihat terus-terusan menempel dengan Tuan Adiaksa dan Nyonya Mutia. Bocah kecil itu mulai diiming-imingi banyak hal dan tentu saja ia sangat antusias. Kakek punya mobil, pesawat, kapal pesiar mewah. Semua kakek punya, papamu dan nenek. Tua ini tidak ada apa-apanya. Tuan Adiaksa mulai mendeskripsikan semua aset-asetnya di hadapan Arka. Dasar orang tua, malah bilang-bilang aku tua, jika aku tua kakak apa? Sahut Nyonya Mutia kesal. Tuan Adiaksa menoleh dengan tatapan tajam. Diam, aku sedang bicara padamu. Akhirnya Nyonya Mutia memilih untuk bersandar di sofa sekalian memainkan ponselnya. Asisten Charlie sibuk mengobrol dengan Alvin dan Laras mengenai perusahaan tak jauh dari meja tempat. Punya kapal uga opa? Arka terperangah dengan raut wajah antusias. Bisa opa bawa Alka jalan-jalan lihat paus? Bisa. Arka nanti ikut kakek ke Jakarta, tinggal sama kakek saja, tinggalkan kedua orang tuamu. Kakek Adiaksa kembali menggusap pelan pucuk kepala Arka. Meski kondisi kesehatannya masih tidak stabil, tetapi beliau sangat antusias saat mengetahui jika penerus keluarga Adiaksa telah terlahir sehat, cerdas dan tentu saja sangat tampan. Masih di tempat yang sama, tetapi di meja yang berbeda. Arhan, Aina dan Kinos menikmati makan siang mereka. Sebagai pengingat, Arhan meminta Kinos menceritakan hal-hal yang pria itu ketahui tentang Aina. Jadi dulu aku seorang model. Kinos mengangguk lalu menyodorkan ponselnya kepada Aina. Nampak di layar ponsel pria itu, terpampang cukup banyak foto-foto Aina saat menjalani pelatihan modeling di Paris dan saat pemotretan brand ambasador Adikarya Group. Aina nampak kaget, bingung dan juga kagum pada dirinya sendiri di masa lalu. Jika menelisik dirinya yang sekarang, sungguh ia merasa dirinya hanyalah wanita dari pulau kecil yang setiap hari bergelut dengan pasir pantai. Apa saat itu kita sudah menikah? Aina menoleh menatap Arhan yang sedang duduk di sampingnya. Tentu. Bahkan jauh sebelum itu, kita sudah menikah. Ucapan Arhan terdengar penuh penekanan. Benarkah? Tapi kenapa Kak Kinos punya semua foto-foto ini, tapi Mas tidak? Aku tahu, kemarin aku tiba-tiba ingat tentang kejadian saat kita di Bali. Aku ingat Mas bilang tidak mencintaiku, aku bukan tipemu. Sekarang katakan, apa dulunya aku istri yang teraniaya? Arhan memijat keningnya yang terasa berdenyut. Ia senang ingatan Aina mulai muncul sedikit demi sedikit, tetapi di sisi lain, ia harus memberikan penjelasan, sementara Arhan bukanlah orang yang pandai menjelaskan sesuatu secara rinci. Saat tak mendapatkan jawaban dari sang suami, Aina menoleh menatap Kinos. Kaki, aku ingat kakak adalah orang yang sangat baik waktu SMA. Sekarang coba katakan, bagaimana sikap Kanebo kering ini kepadaku saat itu? Itu ya. Kinos nampak gelagapan. Tentu ia masih ingat bagaimana dinginnya Arhan kepada Aina dan juga ia masih ingat betapa Arhan selalu menghina Aina kala itu. Tetapi setelah semua masalah di awal hubungan keduanya, Kinos juga tahu jika Arhan adalah pria yang berpendirian tinggi. Ia tidak pernah mendengarkan semua gosip tentang Aina, dan selalu pasang badan saat Aina disakiti orang lain.
Di awal hubungan kalian memang ada sedikit kesalahpahaman, tapi Arhan bukan pria seburuk itu. Dia sangat mencintaimu dan banyak hal-hal besar yang dia lakukan demi kamu. Jika nanti kamu mengingat satu di antaranya, aku yakin kamu akan menangis bahagia karena merasa beruntung punya suami sepertinya. Hah? Arhan menegapkan posisi duduknya sambil bersedekap dada, raut wajahnya terlihat penuh kebanggaan. Kamu dengar? Kinos ini tidak mungkin berbohong, aku adalah orang yang persis seperti yang dia katakan. Eis, semoga aku cepat mengingat semuanya. Dari raut wajah Mas agak sedikit kurang meyakinkan. Mau aku buktikan? Kaki, mau ikut beli oleh-oleh tidak? Sahut Laras yang tiba-tiba datang menghampiri meja itu. Oh kebetulan, aku memang mau beli oleh-oleh untuk Sela. Sahut Arhan. Haha, ya salah satunya, untuk anak-anak kantor juga. Kinos berdiri dari posisi duduknya sambil merapikan bagian bawah bajunya yang kusut. Bai Ai. Laras melambaikan tangannya lalu berbalik pergi beriringan dengan Kinos. Dari kejauhan Aina hanya bisa memandangi kepergian teman-temannya. Padahal ia ingin ikut tetapi belum sempat bicara mereka berlalu pergi. Mas, kita tidak ikut mereka. Arhan mengeleng pelan. Bukannya kamu inginkan membuktikan hal yang masih kamu ragukan, bagaimana jika lakukan terapi itu lagi? Tubuh Aina membeku, tiba-tiba tubuhnya terasa meremang panas. Entah sejak kapan ia bisa memahami arti tatapan pria itu. Apa kita ada waktu? Ini masih siang, 1 jam cukup. Kedua mata Aina melirik ke arah Arka, Tuan Adiaksa dan Nyonya Mutia yang masih asik berbincang-bincang ria. Cek, itu lebih dari cukup. Arhan berdiri dari tempat duduknya, meraih pergelangan tangan Aina dan wanita itu pergi meninggalkan restoran hotel. Mereka berdua masuk ke dalam lift menuju lantai 5 di mana kamar mereka berada. Sesaat setelah masuk ke dalam kamar, Arhan membuka kopernya. Mengambil sebotol whisky yang ia bawa dari Jakarta saat hendak mencari keberadaan Aina waktu itu. Saat ini di kamar itu hanya diterangi cahaya remang-remang lampu tidur, tirai balkon pun sudah ditutup otomatis dengan remote kecil di tangan Arhan. Dengan santai ia melangkah mendekati Aina sambil membuka penutup botol minum di tangannya. Kamu bilang, mengingat C1 uman kita saat di Bali. Aku akui saat itu semuanya paksaan, aku menginginkan kamu tapi pikiranku masih saja berpikir buruk tentang kamu. Ternyata benar, dulu awal hubungan kita sangat buruk. Apa kita dinikahkan secara paksa? Arhan meneguk minumannya seraya membayangkan kembali momen pernikahan sederhana mereka di ruang tengah lantai 2 kediaman mewah keluarga Adiaksa. Dan itu adalah momen yang sangat aku sesali karena tidak memberikan kamu pesta pernikahan yang mewah. Arhan meraih tekuk leher Aina menyesapi bibir wanita itu, hingga terdengar decapan lirih di tengah heningnya suasana. Tunggu. Aina mendorong dada Arhan agar sedikit menjauh darinya. Hal apa yang membuat Mas begitu membenciku dulu? Aku berpikir kau tidak suci lagi. Aina mengerjap dengan tatapan tak percaya. Ya, ia sudah ingat memori tentang masa kecilnya di Gang Gucci. Bagaimana kehidupan di sana, ia sangat tahu. Semua wanita dari Gang Gucci memang selalu dianggap seperti itu. Kehidupan di sana memang tidak mudah, wajar jika Mas beranggapan begitu. Aku sudah membuktikan sendiri kau bukan wanita seperti itu. Tapi, sebelum aku membuktikan jika ternyata kamu masih perawan, sebenarnya aku sudah jatuh cinta kepadamu, hanya saja aku masih gengsi untuk mengakuinya. Bagaimana Mas membuktikannya? Dengan cara menyelesaikan malam pertama kita yang tertunda. Saat itu kamu masih sangat polos. Cek, aku jadi merasa bersalah, karena saat itu kamu menangis.
Kau bahkan tidak bisa minum alkohol walau setitik, haha. Polos, aku. Aina meraih botol minum di tangan Arhan, meneguk minuman itu beberapa kali. Hei, Ai. Kamu tidak bisa minum. Arhan terperagah tak percaya sambil memegangi kepalanya. Aina menyeka bibirnya dari sisa minuman tadi. 3 tahun memang tidak merubah sedikit pun perasaan di antara kita, tapi aku bertahan hidup di pulau itu karena aku bisa menyesuaikan diri di lingkungan tempat tinggalku selama bertahun-tahun. Jika aku tidak jago minum, aku bisa dimanfaatkan pria hidung belang yang berkeliaran di sana. Aina meletakkan botol minuman tadi di atas nakas lalu mendorong tubuh Arhan duduk di sofa. Aku penasaran, apa lagi yang akan aku ingat setelah percintaan kita kali ini? Ai. Arhan masih tidak percaya melihat sifat agresif sang istri, padahal tadi ia tidak bermaksud memancing kekesalan Aina. Aina beranjak naik, duduk di atas pangkuan sang suami. Saat ini mereka dalam posisi saling berhadapan. Ia mengikat rambutnya tinggi ke atas hingga leher jenjang di mana kalung kupu-kupu itu bertengger, kini terpampang jelas. Apa aku boleh balas dendam? Aina mi per meter kubik nyusuri B1 bir Arhan dengan jari telunjuknya. Apa maksudmu? Apa aku sudah pernah membuat B1 bir ini bengkak memerah karena ciuman kita? Belum? Kenapa kau ingin balas melakukannya? Aku harap lebih dari itu. Aina menangkup wajah Arhan dengan kedua tangannya lalu men-4-ratkan C1 umandip 1 bir pria itu, meni 3 sapnya lebih D4 lem hingga indera pengecapnya mel 1 lit, meng 1 git dengan memba 4 bibuta. Ah! Arhan melepaskan T4 utan mereka saat mulai terengah-engah, kesulitan bernapas. Ia menatap kedua netra coklat kehitaman Aina dengan 1000 pertanyaan yang memenuhi pikirannya. Dari mana kau belajar hal ini? Darimu, malam itu, di penginapan. Aina kembali menyesap bibir Arhan seolah enggan untuk memberikan jeda lebih lama lagi. Tak lama, bibirnya mengerak turun, menjelajahi leher Arhan hingga meninggalkan jejak kemerahan. Sungguh saat ini hasrat Arhan sudah sampai pada puncaknya. Ai, sejauh apa kau belajar dariku malam itu? Aina menghentikan aktivitasnya, menatap Arhan dengan lekat. Sejauh yang Mas mau. Kau bisa menyelesaikannya. Aina mengangguk sambil membuka satu persatu keempat ensing kem 3 ja Arhan. Kali ini ia berhasil mengambil alih semua yang ada pada diri pria itu. 3 tahun berlalu dan tentu saja Aina semakin dewasa dari segi apapun. Ia bukan lagi anak kuliahan yang dulu hanya pasrah saja saat bersatu entah dengan suaminya. A few moments later. Arka baru saja diantar oleh Nyonya Mutia ke kamar kedua orang tuanya dan ia kaget melihat Arhan memakai syal menutupi lehernya. Heh. Arka mengerjap bingung saat melihat penampilan sang papa sore ini. Papa sakit ya? Kamu beneran sakit, Han? Tanya Nyonya Mutia yang saat ini berdiri di depan pintu kamar hotel itu. Tidak, hanya saja tadi. Itu Ba. Digigit kutu kasur Oma, sahut Aina memotong ucapan Arhan. Haha, kulitnya sensitif sekali, jadi merah-merah. Spontan Arhan menoleh menatap Aina dengan mata melotot. Hah, kutu kasur. Astaga, hotel apa ini? Masa ada kutu kasurnya sih? Kita harus segera pulang ke Jakarta. Nyonya Mutia bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara di sana, Arka masih berdiri menatap curiga ke arah kedua orang tuanya. Bubu, Papa, ada rencana apa nih? Aina dan Arhan saling menatap satu sama lain tanpa bisa mengatakan apapun. Firasat bocil jenius itu memang tidak bisa diragukan. Pukul 9 malam waktu Indonesia Barat,
akhirnya pesawat yang membawa rombongan Arhan sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Semua orang mulai berpencar ke rumah masing-masing. Laras, Kinos, dan Alvin pulang dengan satu mobil taksi. Sementara kakek dijemput oleh sopir pribadinya untuk kembali ke kediaman keluarga Adiaksa bersama Nyonya Mutia. Arhan bersama anak istrinya kembali ke kediaman keluarga Hardiansyah. Tempat di mana Bisekar dan semua orang yang tinggal di sana, sudah menunggu majikan mereka pulang, setelah 3 tahun dirundung kesedihan. Saat mobil yang dikendarai oleh supir pribadi Arhan memasuki gerbang rumah mewah tersebut, Aina membuka kaca jendela mobil, menatap kagum ke segala arah. Halaman rumah itu sangat luas, banyak bunga-bunga dan tanaman lainnya. "Ini rumah kamu, Mas?" tanyanya berbisik karena Arka sedang tidur di atas pangkuannya. Tentu saja Arhan dengan cepat menggeleng. "Bukan, ini rumah kamu. Peninggalan mendiang Paman Aman. Waktu itu kamu belum sempat tinggal di sini dan tiba-tiba saja sudah dinyatakan hilang. Sejak 3 tahun lalu aku menetap di sini, agar selalu merasa dekat denganmu." Aina tersenyum tipis lalu kembali melihat keluar luar jendela hingga mobil tersebut benar-benar berhenti di depan teras rumah. Terlihat di teras Bisekar sudah berdiri untuk menyambut Aina dan keluarga kecilnya. "Sini biar aku yang gendong Arka." Arhan mengambil alih putra kecilnya dari pangkuan Aina, lalu bergegas turun. Aina pun segera menyusul turun. "Non Aina." Bisekar berhambur memeluk Aina sambil terisak-isak. Sama seperti semua orang pada umumnya, Bibi sudah sempat berpikir bahwa Aina tidak ada lagi di dunia, majikannya itu benar-benar sudah meninggal hanyut di sungai, tetapi ternyata takdir masih berpihak kepada mereka. Aina bukan cuma pulang dalam keadaan sehat walafiat, tetapi juga ia sudah mempunyai anak yang sangat lucu dan menggemaskan. Setelah selesai meluapkan rasa rindunya, Bisekar melepaskan pelukan tersebut lalu beralih menatap Arka yang saat ini sedang digendong oleh Arhan. Ya ampun, mukanya mirip sekali sama dengan Arhan. Bisekar kembali menatap Aina. "Ayo masuk, Non. Bibi sudah masak makanan banyak untuk Non dan Dene Arhan." "Makanan?" Seketika Aina yang tadinya lemas karena perjalanan jauh, kini kembali bersemangat. "Kebetulan saya memang sedikit lapar, Bi. Kalau begitu kamu langsung makan saja, aku tidak lapar. Biar aku jaga Arka di kamar." Arhan segera melangkah mendahului Aina dan Bisekar yang masih berada di depan sana. Katanya non anemia ya. Heh. Dahi Aina mengerut bingung. Maksudnya amnesia. Nah itu. Jadi sekarang non Aina tidak ingat Bibi? Belum, Bi. Tapi nanti pasti ingat kok. Terima kasih atas sambutannya. Sama-sama non. Semoga saja cepat ingat semua ya. Ayo masuk sekarang kita makan dulu. Bisekar dan Aina menyusul masuk ke dalam rumah diikuti 2 orang asisten lainnya. Sesampainya di ruang makan, Aina kembali terpana melihat begitu banyak hidangan beraneka ragam kini tersaji di atas meja makan. "Ayo non, silakan." Bisekar menarik kursi untuk Aina. Sementara sang empunya rumah malah sibuk memperhatikan ruang makan yang sangat mewah dengan sentuhan desain Amerika klasik. "Non, ayo duduk." "Oh iya Bi." 2 orang asisten Bisekar mulai menyajikan makanan di atas piring Aina dan menawarkan berbagai lauk pauk yang tersedia di sana, tetapi Aina hanya ingin makan nasi dan ikan saja. Tiba-tiba ia mengingat neneknya di pulau. Setiap melihat hidangan laut maka yang terlintas di benaknya adalah Nenek Mariana. Sejahat apapun perilaku nenek tua itu mencoba menghilangkan ingatannya, tetapi di sisi lain Nenek Mariana adalah wanita yang sangat baik dan penyayang. "Non, kok sedih?" "Oh tidak kok, Bi. Makanannya enak-enak."
Aina tersenyum lalu kembali melahap makanannya. Sedang apa nenek di sana? Aku khawatir apakah nenek sudah membenciku? Apa dia marah besar karena aku meninggalkan pulau? Semoga saja Marcel berhasil mengatasinya dan bisa membawa nenek ke Jakarta, batin Aina. Selama Non tidak ada, dan Arhan seperti orang yang kehilangan arah. Setiap hari marah, dingin, tidak pernah bicara. Dia hanya bekerja dan bekerja, ungkap Bibi pada akhirnya. Separah itu Bi. Nyonya Sophie benar-benar tidak berubah hingga akhir hayatnya. Putrinya menderita gangguan mental karena ulahnya, padahal aslinya Nona Sela itu baik sekali, ya ampun. Aina kembali terdiam sambil mengunyah makanannya. Tiba-tiba ia ingat kembali salah satu cerita Kinos tentang saudara tirinya yang saat yang ini baru saja keluar dari panti rehabilitasi gangguan mental. Ia belum mengetahui informasi tentang wanita itu secara detail, padahal ia penasaran sekaligus kasihan karena walau bagaimanapun Sela hanyalah korban dari keserakan ibunya.